Wiggy, wiggy, oh, wiggy, oh, wiggy, oh. Hold up, wiggy, oh, wiggy, oh, Cause that wiggy, bitch go oh, pew when I shoot, it's on mute. That bitch go pew when I shoot, it's on mute. Stereotip. Apa sih itu stereotip? Stereotip adalah penilaian seseorang atau kelompok terhadap suatu hal yang berdasarkan persepsi atau prasangka yang belum tentu benar adanya. Contohnya nih seperti kayak banyak orang yang menilai orang-orang Batak nih kasar ya, karena dengan mereka berbicara tuh suka tegas ataupun keras gitu kan. Nah ada juga suku Jawa nih dianggap lemah lembut dan penurut. Yang ketiga ada kayak keturunan dari Tionghoa nih dianggap umumnya tuh kaya raya karena mereka nih pekerja keras tanpa mengenal waktu kan. Nah yang keempat ada pikiran bahwa wanita yang berpakaian terbuka itu tuh dianggap perempuan yang gak benar gitu loh. Nah sedangkan yang kelima ada nih laki-laki yang bertato itu dianggap nakal ataupun menyeramkan. Pemberdayaan adalah usaha dalam meningkatkan kapabilitas kemampuan masyarakat dengan cara mendorong, membangkitkan, memotivasi akan potensi yang dimiliki dan dapat bekerja keras untuk mengembangkan potensi tersebut. Ada beberapa contoh. Yang pertama yaitu ada pelatihan UMKM. Pelatihan UMKM yang diselenggarakan di desa dapat meningkatkan pengetahuan serta kualitas produk para pelakunya sehingga menjadi lebih baik. Dengan demikian produk tersebut bisa bersaing di level yang lebih tinggi. Yang kedua ada pembentukan kampung wisata. Jadi secara sederhana kampung wisata adalah kawasan desa yang menjadi objek pariwisata sebab memiliki keunikan atau ciri khas yang menjadi daya tarik bagi banyak orang. Ide menyulap suatu wilayah menjadi kampung wisata bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Salah satu contohnya adalah Kampung Warna-Warni Malang. Yang ketiga ada peningkatkan hasil panen. Jadi untuk meningkatkan hasil panen, langkah awal yang harus dilakukan ialah memberi motivasi pada petani tentang berbagai cara atau teknik pertanian yang efektif serta menguntungkan. Yang keempat, ada seminar anti narkoba. Jadi seminar ini dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional yang bekerjasama dengan kepolisian dan kebanyakan ini menyasar kepada siswa-siswi SMA atau SMK. Yang kelima, ada pelatihan BUMDes. Jadi BUMDes itu merupakan suatu usaha desa yang berbadan hukum yang dikelola oleh pemerintah desa. Modal dari usaha ini datang dari berbagai sumber seperti pemerintah, tabungan masyarakat, atau pinjaman. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang transformasi. Transformasi adalah perubahan dari keadaan yang sebelumnya menjadi keadaan yang baru sama sekali. Nah, di dalam sosiologi, transformasi merupakan sebuah proses perubahan struktur sistem sosial dan budaya yang bermakna sebuah perubahan atau pembaruan struktur sosial maupun perubahan nilai. Nah, contohnya ada 5. Yang pertama, bercampurnya dua kebudayaan yang berbeda, yang kemudian menghasilkan kebudayaan baru yang diadaptasi oleh masyarakat setempat. Nah, yang kedua, jatuhnya pemerintahan Soeharto akibat kerusuhan yang menyebabkan demo dari banyaknya rakyat dan mahasiswa. Yang ketiga, keberadaan HP yang membuat orang semula mulai merubah kebiasaan menggunakan telepon rumah, koran, dan televisi menjadi HP. Nah, yang keempat, orang Indonesia yang tinggal di negara lain maupun mau tidak mau, dia akan bertransformasi sesuai dengan nilai kebudayaan yang dianut oleh tempatnya tinggal. Nah, yang kelima, kebijakan desa yang baru akibat bergantinya kepemimpinan kepala desa yang baru. Kearifan lokal merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal biasanya diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi melalui cerita dari mulut ke mulut. Nah, contoh dari kearifan lokal itu seperti Cingcowong di Jawa Barat, Awik-awik di Bali, Bau Nyale di NTB, Baby di Muara Enim, dan terakhir hutan larang adat di Provinsi Riau. Liberalisme adalah sebuah ideologi politik, pandangan filsafat politik dan moral yang didasarkan pada kebebasan, persetujuan dari yang
diperintahkan dan persamaan didapatkan hukum. Orang-orang liberal mendukung beragam pandangan tergantung kepada pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip ini. Tetapi, umumnya mereka mendukung hak-hak individu, termasuk hak-hak sipil dan hak asasi. Termasuk hak-hak sipil dan hak asasi manusia, demokrasi, sekularisme, kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan beragama, dan ekonomi pasar. Liberalisme berusaha untuk menggantikan norma-norma hak istimewa turun-menurun, agama negara, monarki absolut, hak ilahi raja, dan konservatisme tradisional dengan demokrasi perwakilan dan supremasi hukum. Ini dimaksudkan untuk mempromosikan perdagangan bebas dan marketisasi. Dengan alasan bahwa setiap orang memiliki hak alami untuk hidup atas kebebasan dan properti, dan pemerintah tidak boleh melanggar hak-hak ini. Selanjutnya ada contoh liberalisme. Yang pertama, adanya perekonomian yang bebas aktif. Yang kedua, adanya globalisasi di berbagai sektor. Yang ketiga, adanya kebebasan mengeluarkan pendapat dan bebas berekspresi. Yang keempat, agama bukan hal penting, semua orang bebas beragama ataupun tidak. Yang kelima, penerapan demokrasi di dalam pemerintah.